Hari ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Pertanyaan Pak Guru, apa yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya. Dan saat menjalankan program dapat dikontrol serta beraksi terhadap pendapat pengguna. Oke, ya, tuh, bagus. Sip. Yang lain ada? Algoritma dan pemrograman. Oke, secara definisi algoritma dan pemrograman, apa yang dimaksud dengan algoritma dan apa yang dimaksud dengan pemrograman? Di sini algoritma merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Contohnya bagaimana? Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, contohnya saat kalian membuat satu rencana kerja. Ya, membuat satu rencana kerja itu perlu langkahnya untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kalian akan menghitung luas bangun. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Tentukan dulu panjangnya, terus kali lebar, ya. Selanjutnya kalian membuat satu langkah selanjutnya adalah menghitung luas apa tadi? Bangunannya. Nah, kalian bangun rumah nih, contohnya. Nah, kan perlu perencanaan, dibangun dulu, digambar dulu, digambar. Nah, kalau program ini bangun rumahnya itu gambarnya itu berdasarkan dari algoritma ini. Nah, adalah struktur programnya, menyelesaikan masalah secara sistem. Digambar dulu, kamu mau bangun rumah tingkat 5 contohnya. Dalam membangun tingkat 5 kan kalian harus tahu baganya, betul? Halaman depannya bagaimana, halaman ruang tamunya seperti apa, kamar tidurnya seperti apa, ruang santainya seperti apa, dapurnya seperti apa. Siapa yang menggambar? Arsi. Nah, kalau dalam ilmu komputer yang menggambar atau menganalisa algoritma adalah analisis data atau analis sistem orangnya, ya. Menganalisa bagaimana program itu berjalan. Nah, sedangkan setelah digambar, tahu sketsanya, langkah selanjutnya kalian apa, ayo? Setelah arsitek itu menggambar bangunan, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, itu pembelian bahan-bahannya dari batu, dari semen, beli kayunya, ya, semuanya dikumpulkan. Lalu kalian memanggil tukang. Di sini kalau dalam programmer, ya, ilmu komputer adalah programmer. Dia membangun sistemnya dari rancangan gambar, ya, baru di program seperti itu. Nah, setelah diprogram, jadilah satu aplikasi
Nah, di sini dalam bahan ajar algoritma dan pemrograman yang akan kalian ya buat adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman script dan Blockly. Mari kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kalian. Yang kuasai adalah setelah mempelajari bab ini kalian mampu mengenali objek-objek dan memahami perintah instruksi dalam lingkungan pemrograman script dan Blockly. Nah, kalian di sini akan mengenal nih, memahami objek-objek. Apa sih objek-objeknya? Pernah nggak buka? Apa itu objek-objek yang akan kalian kenal dalam pemrograman script? Selanjutnya setelah itu kalian memahami modularisasi program dan model modularisasinya dan komputasinya. Selanjutnya adalah mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Nah, kalian di sini akan membuat program sederhana. Nah, selanjutnya ya. Mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Terus mengembangkan program visual yang mendukung literasi, numerik, dan sains maupun terwujudnya karya digital kreatif lainnya. Seperti itu. Jelas? Jelas. Tuh tujuan pembelajaran kalian. Satu, mengenal objek-objek. Mari kita mengenal objek-objek dulu. Sebelum mengenal objek-objek, pertanyaan semantiknya. Pernahkah kalian mengajarkan hal-hal yang sama? Pernah nggak? Pernah mengajarkan ya hal-hal yang berulang-ulang. Pernah nggak? Bagaimana dalam cari kertas dan akan memakainya jika diperlukan. Itu kemarin juga ya. Ya Pak. Nah, sudah. Contohnya apa kemarin? Ayo kelompok 1. Ayo. Apa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 minggu kemarin. Sekolah. Kan kegiatan ya yang kalian kemarin presentasikan kan kegiatan nih. Kegiatan apa? Contoh yang dilakukan berulang-ulang. 1 terus belajar, terus ngaji. Nah, terus identifikasi. Nah, cuman di sini kalian ya akan membuat programnya. Sebelum membuat programnya, kita akan mengenal objek-objek terlebih dahulu, objek-objek programnya. Nah, di sini peta konsepnya, ya. Peta konsepnya ada script, PS, Blockly, ya. Ada pemrograman, algoritma dan pemrograman terdiri dari literasi, modularisasi, model komputasi, script, PS, Blockly. Mari kita perkenalkan komponen-komponennya. Mengenalkan komponen-komponen, kita akan membahas apa sih itu script dan Blockly. Kalian sudah pernah memprogram dengan menggunakan bahasa script. Dalam bahasa script, kalian selalu mempunyai stick. Nah, ini objek-objeknya stick atau panggung, backdrop, dan sprite yang dinyatakan dalam bentuk gambar kucing, manusia, ular, atau benda apapun. Nah, itu namanya stick. Ya, namanya
Contohnya stack, backdrop, dan spread. Di sini spread dinyatakan dalam bentuk gambar. Contoh objeknya apa? Kucing, manusia, ular, atau benda apapun. Spread dapat kalian mainkan seperti kalian memainkan wayang. Nih, ya, melalui perintah digerakkan, diubah posisinya, bersuara, mengatakan sesuatu dalam bentuk tekstual. Dalam sebuah program script, kalian dapat membuat karya interaktif, yaitu spread dalam merespon event yang diberikan. Misal, ya, melalui klik mouse, ketukan keyboard, atau lewat interface lainnya seperti konduktor, buah, cover, plate, atau lainnya yang dihubungkan ke makai interaktif ke komputer. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Di sini kalian akan mengenal objek-objek. Split dulu. Apa sih objek-objeknya? Objek itu apa? Yaitu alatnya atau komponen-komponennya yang bisa diprogram. Contoh, kalian membuat satu program game, ya, di mana membuat satu program game, kalian nanti menentukan kucing ini mau apa nih. Apakah akan melewati rintangan dengan cara melompat? Ya, itu game. Kalau misalnya kucingnya kena, nah dia akan berkurang nyawanya. Bagaimana kalian membuat program seperti itu? Ini nanti kita praktek. Kalian buka, nanti berkelompok membuat program sederhana. Atau misalnya permainan bola basket, membuat game sederhana dengan main bola basket, menggunakan apa? Script. Nah, begitu dimasukkan ke apa namanya? Ring, itu poinnya akan tambah. Kalian mempunyai 10 lemparan. Dalam 10 lemparan tersebut, berapa lemparan yang masuk? Semisal kalian banyak, nanti kalian jadi pemenangnya. Buat gamenya. Ada lagi Pak? Ada. Balapan mobil. Ini program-programnya namanya script. Balapan mobil, bagaimana mobil itu menyalip dan dikendalikan oleh keyboard ataupun mouse, itu namanya sprite yang bisa dikendalikan keyboard atau mouse. Belok kanan berarti pencet kanan, belok kiri kiri. Nah, seperti itu. Mau buat anak-anak? Oke, nanti kalian mengamati videonya, kalian membentuk kelompok, kalian membuat langkah-langkahnya. Nah, sebelum membuat, kalian harus mengenal objek-objek kontrol yang digunakan untuk membuat Oke, mulai? Oke, mari kita mengenal kontrol-kontrolnya, objek-objeknya apa saja. Bisa digunakan untuk membuat program. Apa saja kontrolnya? Di sini bloknya ada 2 pemrograman yang sama. Ya, ini ada pemrograman script di mana dia mempunyai prosedur event. Event itu saat kejadian. Misalnya, ya, kucing itu akan melompat saat ada rintangan event. Seperti itu. Ada rintangan nih mobil, dia melompat. Ada rintangan ini, misalnya ada lubang, dia akan melompat. Jadi nyawanya selamat. Punya 3 nyawa. Misalnya kena tak 1, berkurang 1 nyawa, tinggal 2. Nanti ada lagi, kena lagi, berarti tinggal 1. Semisal kena lagi 3 kali, berarti game over. Ayo kita buat. Oke? Oke, apa saja? Nah, di sini perintahnya ada banyak. Kalian harus mengamati dan memahami kontrol-kontrol apa saja yang dipakai untuk membuat programnya. Contohnya seperti block repeat. Oh, ini. Fungsinya bagaimana? Ada block repeat until. Ada block forever.
repeat itu untuk repeat itu bahasa Indonesianya apa? Mengulang. Repeat. Misalnya mati berarti mengulang. Repeat. Kalau until sampah. Mengulang sampai berapa kali? To repeat ini kode bloknya. Blok repeat ada forever selamanya. Dia akan berulang selamanya. Nah, sedangkan di blok ini ada repeat and time, ada repeat when simbol visual, ya, ada repeat forever, ada for each item in list, ada if to. Nah, di sini ada blok if then. Nah, mari kita bedakan antara blok bit dan blok li. Control dalam split ada repeat until, ada forever, ada if then, ada if then else, ada if then else. Sedangkan dalam blok li ada namanya repeat and time, ada repeat when, ada blok repeat forever, ada for each item, terus ada blok if to. Nanti kalian akan mengamati video pembelajarannya bagaimana menyusunnya. Kalian membuat kelompok, nanti apapun jadinya nanti di presentasi. Langsung saja ya. Anak-anak. Website dari Scratch. Nah, contohnya seperti ini ya. Scratch. Google Chrome, terus klik .make.edu. Ya. Jadi Kalian tampilan dari amati dulu. Nah, ini tampilan programnya. Kemudian untuk mulai bergabung tombol gabung. Terus tombol gabung. Kemudian kita lakukan Nama. Pendaftaran di situs Scratch, yaitu dengan Ini daftar dulu sebelum kalian menggunakan programnya. Ini gratis. Membuat kata sandi. Buat sandi. Untuk akun kita. Nah, di sini saya sembunyikan kata sandinya. Jika kalian ingin menampilkan, maka diklik tampilkan sandi. Lanjut. Selanjutnya, ingat ya, speedmate.edu. Nah, negara asalnya. pada menu negaranya. selanjutnya kita akan disuruh memilih negara tempat tinggal kita, maka kita langsung pilih negaranya. negara Indonesia. Klik tombol lanjut. Kemudian ada pertanyaan, kapan kamu dilahirkan? Maka kita diminta untuk mengisi bulan kapan dilahirkan, tanggal lahirnya. Ini sebelum mulai program kamu harus gabung dulu sama saya Oktober dan tanggal 9. Klik tombol lanjut, kemudian ada pertanyaan untuk memilih gender, isi sesuai dengan gender atau jenis kelamin. Di sini saya, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan email atau surel kita. Selanjutnya masukkan email atau surel di situ ya. Ini buat akun kamu, buat di Scratch. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik tombol mulai. Nah, langsung tombol mulai. Nah, ini tampil script seperti ini ya. Seperti ini adalah
hanya ada sebuah pesan baru di mana Coba amati, yuk. jelajah dan buat sebuah Ya, amati videonya, nanti praktekkan. jelajah Praktekkan. kita akan muncul aplikasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna dari Scratch. Dan untuk di studio juga sama seperti itu. Untuk membuat Terus buat, ada tombol buat. kita klik tombol buat. Nah, Git project. Nah, itu ada kucing. Nah, ini namanya sprite. Isi Scratch. Nah, ini isi Scratch screen. ini terdapat beberapa menu. Ini letaknya ini. Nanti kamu bisa nata. Dan ini itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, Atau kita bisa ditaruh sesuai dengan keinginannya. Oke. Nah, terus dikecilin ini size, mengecilkan objek. Size juga kita bisa Nah, atur. size misalnya 200, kalian ganti 100. Terus kucing itu akan mengecil. Ayo. Semakin besar maka semakin besar kucingnya. Nah, terus ini bisa diputar ini ya. Setelah itu Sprite manual itu adalah bentuk panggungnya. latar belakang. Ayo. Nah, stek panggungnya ini outdoor, indoor. All, fantasi, musik, sport, Al. indoor, space, ada kota dan lain sebagainya. Nah, ini stek panggungnya ya, menentukan panggungnya misalnya di sini. Nah, antara kucing dan backgroundnya ini perhatikan nanti dikerjakan. Untuk permulaan kita akan mencoba membuat animasi sederhana menggunakan Scratch. Selanjutnya menentukan programnya ya, objek-objeknya ya. Di sini ada ya, motion, log, sound, event. Kalian ke event. Nih eventnya ini. Event itu apa sih? Kejadian. Nah, langsung when. Ya. Menyebutkan kata halo selama Nah, 20 detik. ini menyebutkan kata halo when ya, event terus ke log. Nah, kalian cari ini lambang ini kayak puzzle ya. Lognya terus tempelkan sini. Hello, dia kan ada hellonya, tempelkan nih kayak puzzle. Kata-katanya bisa dirubah ya. Nah, hello ya. Terus tetap ditekan. setelah itu tekan. Berkata hello selama 2 detik. Nah, saya akan membuat si kucing menyebutkan saya nih selama 2 detik. Saya Hubungan dengan tampilan ya. Mari kita coba start. Halo, saya Kurni. Nah, itu cara menjalankannya seperti itu. Ya, kucingnya akan berkata hello. Setelah si kucing Setelah kucing itu akan lompat-lompat. kita harus tentukan posisi awal itu berada. Jadi ketika setelah dia menyebutkan dari kita bagian Scratch, kucing ini akan berada pada posisi sebuah posisi X ya, X yang sudah kita tentukan. Maka kita tinggal mencari pada tombol motion atau motion kemudian tombol X. Kita bisa mencari X dan Y-nya di bawah. Kita rubah ke posisi Go to X dan Y. 40 dan Di sini. Y-nya minus 83. Nah. Terus Setelah kita men-set posisi awal dari kucing, maka kita akan membuat kucing ini berpindah langkah sebanyak 10 step. itu bagaimana kucing itu berpindah langkah. Akan mencari Nah, di motion, kemudian memilih blok cari di motion 10 step. ya. Terus blok, terus Ketika kita klik tombol step. start, maka akan berjalan sesuai dengan blok kode. Nah, dia berjalannya 1 kali move 10 step. Bagaimana caranya agar kucing ini berjalan terus sesuai dengan yang kita inginkan? Maka pada tombol control kita dapat menambahkan looping untuk perulangan forever. Kemudian kita masukkan 10 step itu ke dalam
Nah, maka kucing akan berjalan menuju pojok. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat agar si kucing ini berbalik ketika dia sudah menyentuh garis. Maka kita dapat mencari di foot motion, kemudian kita cari di motion, dia akan berbalik. Tapi di sini masih mirror tampilannya, maka kita dapat memilih set precession style. Gimana kucing itu berbolak-balik? Ini gampang. Nanti kamu praktekkan berdasarkan ini susunnya. Kucing ini berhenti ketika Nah, saya hello, dia akan mengucapkan hello, bolak-balik. ekspresi pada keyboard saya. Maka kita dapat merubah loopingnya. Nah, merubah Dari yang loopingnya. kita menggunakan repeat until. Kita keluarkan dulu blok kodenya, kemudian kita hapus blok kode looping forever-nya. Kita kemudian cari menu control, kemudian kita pilih Oke, cukup? Oke, kalian sekarang tak bagi ke dalam kelompok. Satu per kelompok, coba membentuk kelompok. Bagi saya bagikan kelompok satu. Kelompok satu, absen 1 sampai 4. Udah ya. Ahmad, Kaila, Pin, Kinara. Kelompok 3 namanya ruang Kelompok 5 itu Muhammad Rehan, Muhammad Fikri. Namanya ruang apa namanya? Surya Daru Yoma.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Kinara Ainur Saidatul Salma dari absen 13. Saya di pertama di absen 6. Saya Kinara Savana absen 12. Untuk proyek yang kami buat itu namanya game klik balon. Jadi ketika tombol play-nya itu kita klik, maka skornya akan kembali ke awal, dan ketika kita mengklik balonnya skornya akan menambah, dan juga balonnya akan pergi ke range sembarang. Ada yang mau bertanya? Boleh, ada. Pak Guru mau nanya, bagaimana menentukan gerak balon melalui komponen apa, objek apa? Ini untuk balonnya itu kita tuh pakai kontrol, ketika spreadnya diklik maka pakai gerakan posisi ke sembarang, jadi gerakannya itu random gitu Pak Andi. Dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau ini nanti kalau jelas. Wow, 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 wow. Aslinya kalau Tino gak sih? iya yang tirak situ, tapi karena belum jadi tuh bisa kalau kena piring. Sekian dari kami. Tantangannya bagaimana? Menyenangkan ya, karena mau membuat untuk minggu depannya harus lebih menantang lagi ya. Terima kasih kelompok yang sudah maju dan oke. Orang mana Kalian boleh kembalikan seluruhnya di meja komputer masing-masing. Sampahnya juga dibersihkan lagi. Terima kasih. Ya, Bapak.